Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Saya mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah manajemen proyek. Lalu proyek yang saya ambil ini yaitu berjudul Pilah Jual, yaitu platform e-commerce sampah anorganik berbasis web responsif. Nah, pada proyek ini berbasis dari proposal PKM yang berfokus pada pengembangan platform digital untuk membantu proses penjualan hasil pilah sampah anorganik, seperti botol plastik, kardus, kaleng, dan kertas. Nah, melalui presentasi ini saya akan menjelaskan pilah jual bukan hanya sebagai ide aplikasi, tetapi sebagai sebuah proyek teknologi informasi yang dianalisis menggunakan konsep manajemen proyek TI, yaitu mulai dari latar belakang, project Carter, lalu stakeholder, lalu ada value, scope, WBS, jadwal, biaya, risiko, tools, hingga delivery dan closing project-nya. Jadi fokus presentasi ini adalah bagaimana project pilah jual ini direncanakan, lalu dikendalikan dan dievaluasi agar menghasilkan manfaat bagi pengguna, pengepul, dan lingkungan sekitar. Baik, pada slide yang kedua ini saya akan menjelaskan konteks pada proyek pilah jual, yaitu mulai dari masalah yang melatar belakangi proyek, kebutuhan proyek yang muncul dari masalah tersebut, sampai value atau nilai manfaat yang ingin dicapai. Proyek pilah jual berangkat dari permasalahan sampah anorganik yang masih sering dihasilkan dari aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti botol plastik, kardus, kaleng, kertas, dan jenis sampah anorganik lainnya. Sampah-sampah tersebut sebenarnya berbeda dengan sampah organik karena masih memiliki potensi ekonomi apabila dipilih atau dipilah, dikumpulkan, dan disalurkan kepada pihak yang tepat. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sampah anorganik ini belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan pemilahan yang belum konsisten. Banyak orang masih mencampur sampah yang sebenarnya bisa dijual dengan sampah lain, sehingga nilai jualnya menurun atau bahkan hilang. Nah, selain itu, mekanisme penyaluran ke pengepul juga belum terstruktur. Masyarakat, mahasiswa, rumah tangga, atau UMKM yang memiliki hasil pilah sampah seringkali tidak mengetahui harus menjualnya ke siapa. Nah, berapa harga yang sesuai dan bagaimana cara menawarkannya. Akhirnya banyak material yang sebenarnya tuh masih bernilai jual belum dimanfaatkan secara maksimal seperti itu. Nah, dalam konteks manajemen proyek TI ini, masalah ini tuh penting untuk dianalisis sejak awal karena latar belakang masalah ini akan menjadi dasar penentuan tujuan proyeknya, yaitu stakeholder, scope, deliverable, lalu sampai indikator keberhasilan. Nah, jika masalah ini tidak dipahami dengan jelas, maka solusi yang dibuat ini beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dari kondisi tersebut muncul kebutuhan proyek atau business need. Kebutuhan utamanya adalah adanya platform digital yang mampu membantu proses pendataan, pengelompokan, dan penjualan hasil pilah sampah anorganik. Platform ini dibutuhkan agar penjual dapat mencatat barang yang dimiliki, melihat kategori sampah, mengetahui informasi harga, dan menawarkan barang tersebut secara lebih rapi kepada pengepul. Nah, business need dalam proyek ini adalah kebutuhan untuk menciptakan sistem yang mampu menghubungkan penjual dan pengepul secara lebih terstruktur. Business need ini kemudian
diterjemahkan menjadi fitur platform seperti input barang, kategori sampah, harga harian, lalu daftar barang, dan pemesanan. Pilah jual ini hadir sebagai solusi dari kebutuhan tersebut. Platform ini dirancang berbasis web responsif sehingga ini tuh dapat diakses melalui laptop maupun handphone. Dengan konsep ini, pengguna ini tidak harus mengunduh aplikasi khusus, tetapi cukup mengakses platform melalui browser, seperti itu. Nah, pada sisi penjual, pilah jual ini membantu pengguna untuk menginput data sampah anorganik yang ingin dijual. Nah, data tersebut dapat berupa jenis barang, jumlah kondisi, lokasi, foto, dan informasi tambahan lainnya. Dengan data yang lebih lengkap, barang yang dijual menjadi lebih jelas bagi calon pembeli atau pengepul. Pada sisi pengepul, pilah jual membantu proses pencarian barang. Pengepul dapat melihat daftar barang yang tersedia. Nah, mencari berdasarkan kategori, melihat detail barang, dan melakukan pemesanan. Dengan begitu, pengepul ini tidak perlu mencari secara manual atau menunggu informasi dari banyak sumber yang tidak terstruktur. Kemudian pada bagian kanan slide terdapat konsep value delivery ya, value delivery dalam manajemen proyek TI. Keberhasilan proyek ini tidak hanya dilihat dari apakah aplikasi ini berhasil dibuat, tetapi juga dari apakah proyek tersebut ini memberikan manfaatnya kepada stakeholder. Nah, pada pilah jual deliverable ini atau hasil langsung dari proyek ini adalah prototype web pilah jual. Nah, prototype ini menjadi bentuk nyata dari solusi yang dirancang. Dari variabel tersebut diharapkan muncul outcome, yaitu penjual ini menjadi lebih mudah menawarkan hasil pilah sampah anorganik jika sebelumnya penjual ini kesulitan mencari pengepul atau tidak tahu harga. Dengan platform ini, proses penawaran ini bisa menjadi lebih mudah. Selanjutnya, outcome tersebut menghasilkan benefit, yaitu data menjadi lebih rapi, barang yang sebelumnya hanya dikumpulkan tanpa pencatatan dapat dikelompokkan berdasarkan kategori, jumlah, harga, dan status transaksinya. Nah, pada akhirnya, value yang ingin dicapai adalah nilai jual sampah anorganik ini meningkat. Artinya, sampah yang sebelumnya hanya dianggap limbah yang dapat memiliki nilai ekonomi. Selain itu, lingkungan juga ini terbantu karena sampah anorganik ini dapat lebih terkelola dan tidak hanya menumpuk. Nah, jadi analisis pada slide ini tuh menunjukkan bahwa masalah lingkungan ini dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan proyek. Dari kebutuhan tersebut dibuat solusi berbasis teknologi dan solusi tersebut diarahkan untuk menghasilkan value bagi stakeholder. Dengan kata lain, pilah jual ini bukan hanya proyek membuat aplikasi, tetapi proyek yang mencoba menghubungkan aspek teknologi, ekonomi, dan lingkungan melalui pendekatan manajemen proyek TI. Baik, selanjutnya, oke, pada slide ketiga ini, saya akan menjelaskan proyek starter, stakeholder, dan tim domain dari proyek pilah jual ini. Nah, slide ini itu penting karena menunjukkan bahwa proyek pilah jual ini tidak berjalan secara asal, tetapi memiliki dasar proyek yang jelas, pihak-pihak yang terlibat, serta pembagian peran yang mendukung keberhasilan proyek. Pertama, pada bagian kiri pada bagian kiri slide ini, terdapat proyek starter. Nah, dalam manajemen proyek ini, starter ini adalah dokumen awal yang berfungsi memberikan otorisasi awal terhadap proyek. Artinya, proyek starter ini menjadi dasar bahwa memang layak untuk dijalankan, tetapi tujuan yang jelas dan memiliki arah pelaksanaan yang dapat dipahami oleh tim.
Nah, pada proyek ini, nama proyeknya adalah Villa Jual, yaitu platform e-commerce sampah anorganik berbasis web responsif. Namun, nama ini menunjukkan bahwa proyek berfokus pada pengembangan platform digital berbasis web yang digunakan untuk membantu proses penjualan atau penyaluran hasil pilah sampah anorganik. Kemudian, tujuan proyek adalah membantu pencatatan, pengkelompokan, dan penyaluran hasil sampah anorganik. Jadi tujuan proyek ini bukan hanya membuat aplikasi, tetapi menyelesaikan masalah nyata, yaitu belum terstrukturnya proses pengolahan dan penyaluran hasil pilah sampah yang masih bernilai ekonominya. Selanjutnya, pada bagian owner, project pada bagian owner ya, project ini dimiliki atau didukung oleh tim PK, PKM ini ya. Dan tim PKM ini berperan sebagai pelaksanaan proyek, sedangkan untuk dosen itu memberi arahan ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu untuk output, proyek ini menghasilkan beberapa keluaran utama, yaitu prototipe, laporan, hasil testing atau UAT, dan publikasi. Prototipe ini menjadi bentuk nyata dari solusi yang dibuat. Laporan berfungsi sebagai dokumentasi proyek. Hasil testing atau UAT menunjukkan bahwa sistem telah diuji, sedangkan publikasi menjadi media penyebaran informasi proyek pada pihak yang lebih luas. Lalu kemudian proyek ini dinilai berhasil jika fitur utama berjalan, alur dipahami, dan dokumentasi lengkap. Oke, setelah proyek Scatter pada bagian yang di kanan ini dijelaskan tentang stakeholder dan tim ya. Dalam proyek pilah jual, stakeholder pertama adalah penjual atau user, yaitu mahasiswa, rumah tangga, dan UMKM. Nah, mereka ini adalah pihak yang memiliki sampah anorganik, hasil pilah, dan membutuhkan platform yang dapat membantu mereka menawarkan barang tersebut. Stakeholder yang kedua adalah pengepul atau pembeli. Peran mereka dalam proyek ini adalah mencari dan memesan barang. Mereka membutuhkan informasi barang yang jelas dan sistem yang memudahkan pencarian serta proses pemesanan. Lalu stakeholder berikutnya adalah tim proyek. Pada slide ini dijelaskan bahwa tim proyek bertugas pada bagian analisis, desain, pembuatan prototipe, dan pengujian. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa tim ini tidak hanya membuat sistem, tetapi juga melakukan analisis kebutuhan dan evaluasi agar hasil proyek ini sesuai dengan kebutuhan stakeholder-nya. Selain itu, ada juga dosen dan kampus. Dalam slide dijelaskan bahwa peran dosen dan kampus adalah memberikan arah akademik dan validasi. Seperti itu. Nah, pada bagian bawah, stakeholder dan tim terdapat strategi keterlibatan, yaitu interview dan observasi, review review mock-up ya, maaf. Uji coba, prototype, feedback, dan acceptance test ya. Nah, strategi ini menunjukkan bahwa stakeholder ini tidak hanya dicatat namanya, tetapi benar-benar dilibatkan dalam proyek. Nah, interview atau observasi digunakan untuk memahami kebutuhan awal pengguna. Review mockup dilakukan untuk memastikan rancangan awal sistem ini sudah sesuai harapan. Nah, uji coba prototipe ini dilakukan untuk melihat apakah alur dan fitur ini bisa digunakan dengan baik. Nah, feedback digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, sedangkan acceptance test itu dilakukan untuk memastikan hasil akhir proyek ini dapat diterima oleh stakeholder. Nah, jika dikaitkan dengan konsep stakeholder performance domain, maka slide ini tuh menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder itu sangat menentukan keberhasilan proyek. Kebutuhan stakeholder menjadi dasar dalam penentuan fitur, ruang lingkup, dan evaluasi sistem. Sementara itu, jika dikaitkan dengan tim performance domain, maka keberhasilan proyek juga dipengaruhi oleh efektivitas tim dalam bekerja. Tim perlu memiliki pembagian tugas yang jelas,
komunikasi yang baik, dan koordinasi yang konsisten agar proses analisis, desain, prototipe, dan pengujian dapat berjalan sesuai rencana. Nah, inti dari slide ini, seperti yang tertulis pada bagian bawah, adalah bahwa proyek ini harus memiliki tujuan, pemilik, output, indikator sukses, stakeholder yang jelas, dan pembagian kerja tim. Dengan adanya elemen-elemen tersebut, proyek pilah jual ini menjadi lebih terarah, terstruktur, dan lebih siap untuk dikelola sebagai sebuah proyek teknologi informasi. Jadi slide ini menegaskan bahwa pilah jual itu bukan sekedar ide aplikasi, tetapi sebuah proyek yang sejak awal ini sudah memiliki dasar perencanaan, pihak yang terlibat, hasil yang ditargetkan, dan strategi pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip manajemen proyek TI. Baik, bisa kita lanjut, yaitu pada slide yang keempat. Nah, slide ini membahas dua hal yang penting. Pertama, eh, pendekatan pengembangan yang digunakan dalam proyek. Kedua, bagaimana seluruh komponen proyek ini diintegrasikan agar saling terhubung dari awal sampai akhir. Nah, pada bagian atas slide dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah hybrid. Pendekatan hybrid itu berarti proyek tidak hanya menggunakan satu metode pengembangan, tetapi menggabungkan pendekatan yang terencana dengan pendekatan yang fleksibel. Dalam proyek pilah jual, pendekatan hybrid dipilih karena proyek ini tetap membutuhkan rencana awal yang jelas, seperti charter, scope, WBS, jadwal, dan risiko. Namun pada saat yang sama, prototipe juga perlu tetap bisa diiterasi atau diperbaiki berdasarkan feedback dari pengguna. Nah, hal ini penting karena pilah jual adalah proyek berbasis platform digital. Dalam pengembangan platform, kebutuhan pengguna bisa saja berubah setelah mereka ini melihat hasil awal atau mencoba prototipe. Karena itu, proyek ini tidak bisa terlalu kaku, tetapi tim ini tetap perlu membuka ruang untuk revisi, terutama pada bagian UI atau UX, fitur inti dan alur penggunaannya. Oke, pada slide ini terdapat 5 tahapan life cycle project pilah jualnya ya. Tahap pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, tim ini menyusun starter dan mengidentifikasi kebutuhan awal. Project starter ini digunakan sebagai dasar awal project, sedangkan kebutuhan awal itu digunakan untuk memahami masalah apa yang ingin diselesaikan dan siapa saja stakeholder yang terlibat. Lalu tahap yang kedua adalah planning. Jadi pada tahap ini tim ini menyusun skop, WBS, jadwal, dan risiko. Skop ini digunakan untuk menentukan batas pekerjaan proyek. WBS digunakan untuk memecah pekerjaan menjadi paket kerja yang lebih kecil. Lalu jadwal itu digunakan untuk mengatur waktu pelaksanaan, sedangkan risiko digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin terjadi selama proyek ini berjalan. Lalu tahap ketiga adalah iterasi prototype. Nah, pada tahap ini tim ini mulai membuat rancangan UI atau UX fitur inti dan menerima feedback ya. Nah, iterasi prototype menjadi bagian penting karena tampilan dan alur sistem ini harus mudah dipahami oleh penjual dan pengepul. Nah, jika ada bagian yang kurang sesuai, maka dapat diperbaiki sebelum proyek ini masuk ke tahap final. Lalu tahap keempat ada testing. Pada tahap ini dilakukan UAT atau User Acceptance Test dan perbaikan. Testing dilakukan untuk memastikan bahwa fitur utama ini berjalan sesuai kebutuhan, seperti login, input barang, pencarian barang, pemesanan, dan situs transaksi. Nah, jika ditemukan kekurangan atau error, maka dilakukan perbaikan.
Lalu tahap kelima adalah closing. Nah, pada tahap ini, proyek ini masuk ke proses finalisasi laporan dan publikasi. Nah, selanjutnya pada bagian tengah slide terdapat praktik integrasi pada pilah jual. Di sini terlihat bahwa bahwa manajemen integrasi proyek ini sangat penting karena setiap bagian proyek ini tuh saling berhubungan. Pertama, hubungan pengguna diterjemahkan menjadi scope. Artinya, masukan dari pengguna ini tidak langsung dijadikan fitur tanpa analisis. Kebutuhan tersebut tuh harus dipilah dan ditemukan apakah masuk ke ruang lingkup project atau tidak. Lalu yang kedua, scope diterjemahkan menjadi WBS dan jadwal. Setelah ruang uh, lingkup project jelas, tim pemecah pekerjaan ke dalam WBS. Dari WBS tersebut barulah disusun jadwal agar setiap pekerjaan ini memiliki urutan dan estimasi waktu yang jelas. Ketiga, ada perubahan fitur dievaluasi melalui change control. Nah, dalam project digital, perubahan fitur itu sangat mungkin terjadi, namun perubahan tidak boleh langsung dikerjakan karena bisa mempengaruhi waktu, biaya, dan kualitas. Oleh karena itu, setiap perubahan ini harus dievaluasi terlebih dahulu. Lalu yang keempat, itu ada hasil akhir divalidasi melalui testing UAT dan dokumentasi. Nah, validasi ini memastikan bahwa proyek ini tidak hanya selesai secara teknis, tapi juga dapat diterima oleh stakeholder dan terdokumentasi dengan baik. Nah, baik jika dikaitkan dengan konsep manajemen integrasi proyek, project manager project manager berperan sebagai penghubung seluruh komponen project. Project manager itu harus memastikan bahwa starter, planning, pelaksanaan, monitoring, perubahan, testing, dan closing ini berjalan secara terintegrasi. Jadi analisis utama dari slide ini adalah bahwa project manager ini berperan sebagai integrator, yang artinya project manager itu harus memastikan semua tahapan project saling terhubung, mulai dari inisiasi, planning, pelaksanaan, monitoring, sampai closing. Baik, selanjutnya yaitu slide yang kelima ini. Nah, pada bagian ini sangat penting dalam manajemen proyek TI karena scope menentukan batas pekerjaan proyek, sedangkan requirements atau kebutuhan sistem membuat scope ini tersebut menjadi lebih jelas dan dapat diverifikasi. Dengan kata lain, scope ini menjawab pertanyaan apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan, sedangkan requirements menjelaskan fitur dan kualitas sistem yang dan kualitas sistem apa saja yang harus dipenuhi gitu. Yang pertama, ini pada bagian kiri slide terdapat in scope adalah bagian pekerjaan atau fitur yang termasuk dalam ruang lingkup project pilah jual. Nah, fitur pertama termasuk in scope karena login dan role penjual atau pengepul. Fitur ini penting karena pilah jual memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu penjual dan pengepul. Lalu fitur yang kedua adalah kategori sampah dan update harga harian. Nah, kategori sampah ini diperlukan agar barang yang dijual ini dapat dikelompokkan dengan rapi, misalnya botol, plastik, kardus, kaleng, atau kertas. Nah, lalu fitur yang ketiga adalah input data hasil pilah dan daftar jual. Nah, fitur ini digunakan oleh penjual untuk memasukkan data barang yang ingin dijual. Lalu fitur yang keempat adalah pencarian detail barang dan pemesanan. Nah, fitur ini digunakan oleh pengepul untuk mencari barang berdasarkan kebutuhan, melihat informasi barang secara lebih lengkap, lalu memasukkan pemesanan. Lalu fitur yang kelima adalah fitur transaksi dan riwayat. Nah, fitur ini membantu penjual dan pengepul memantau proses transaksi mulai dari barang yang ditawarkan, dipesan, sampai transaksi ini selesai. Selanjutnya pada bagian yang di tengah terdapat out of scope ya.
Nah, out of scope adalah fitur atau pekerjaan yang tidak termasuk dalam versi awal project. Nah, hal ini penting karena tidak semua fitur ini bisa langsung dibuat, terutama jika fitur tersebut berpotensi memperbesar ruang lingkup, menambah biaya, atau memperpanjang waktu project. Pada fitur pilah jual ini yang termasuk out of scope ini adalah marketplace umum untuk semua barang bekas. Fitur ini tidak dimasukkan karena pilah jual ini difokuskan pada sampah anorganik, bukan seluruh jenis barang bekas. Kemudian, pembayaran digital penuh juga termasuk out of scope. Nah, fitur pembayaran digital membutuhkan integrasi payment, gateway, dan aspek keamanan tambahan, sehingga belum menjadi prioritas pada versi awal. Nah, selanjutnya manajemen armada atau logistik lengkap juga tidak termasuk skop awal. Lalu selain itu, daur ulang produksi pabrik juga tidak termasuk skop. Pilah jual ini tidak berfokus pada proses produksi daur ulang, melainkan pada penyaluran hasil pilah dari penjual kepada pengepul. Terakhir, aplikasi mobile native versi rilis juga ini termasuk out of scope ya. Proyek ini menggunakan konsep web responsif, sehingga dapat diakses melalui laptop atau handphone tanpa harus membuat aplikasi Android atau iOS native terlebih dahulu. Nah, pada bagian yang kanan yaitu ada requirement inti ya. Requirement ini merupakan kebutuhan fungsional utama yang harus ada pada sistem pilah jual. Requirement inti termasuk meliputi registrasi atau login sesuai role, dashboard penjual dan pengepul, kategori dan harga harian, input dan upload foto atau metadata, serta fitur cari atau filter, detail barang, pesan, dan status transaksi. Requirement ini membantu tim mengubah scope yang masih umum menjadi kebutuhan yang lebih spesifik. Misalnya, ketika scope ini menyebut fitur transaksi, requirement ini menjelaskan bahwa sistem ini harus memiliki proses pemesanan, detail barang, dan status transaksi. Kemudian, pada bagian bawah slide ini, eh, terdapat non-fungsional dan acceptance kriteria. Kebutuhan non-fungsional adalah kualitas sistem yang harus dipenuhi. Pada proyek pilah jual ini, sistem ini harus responsif di laptop dan HP, serta mudah digunakan. Hal ini tuh penting karena target pengguna ini bisa berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, rumah tangga, UMKM, dan pengepul yang belum tentu semuanya memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Selain itu, data akun dan transaksi itu harus aman dan respon halaman itu harus cepat. Jika sistem lambat atau sulit digunakan, maka pengguna ini bisa merasa tidak nyaman dan tujuan proyek ini tidak tercapai. Lalu ada acceptance kriteria, menjelaskan kriteria penerimaan hasil proyek. Pada slide ini, acceptance kriterianya adalah fitur inti diuji sesuai role, data tersimpan, barang tampil, pesanan, dan status berjalan. Lalu, jadi pada slide ini menunjukkan bahwa proyek pilah jual ini memiliki ruang lingkup yang jelas, kebutuhan inti yang terstruktur, serta kriteria penerimaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah hasil proyek ini sudah sesuai dengan tujuan. Oke, selanjutnya pada bagian ini merupakan lanjutan dari manajemen scope ya. Nah, jika pada slide sebelumnya saya menjelaskan batas scope dan requirement, maka pada slide ini scope tersebut ini diterjemahkan menjadi struktur pekerjaan yang lebih operasional. Tujuannya agar proyek ini tidak hanya memiliki daftar fitur, tetapi juga memiliki pembagian proyek yang jelas, bisa dijadwalkan, bisa diberi penanggung jawab, dan bisa dimonitor.
Pertama, saya akan menjelaskan WBS atau Work Breakdown Structure. WBS adalah struktur pemecah eh, pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, dalam manajemen proyek, WBS ini sangat penting karena membantu project manager dan tim memahami seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan uh, deliverable project-nya. Nah, pada slide ini, level paling atas adalah 1.0, yaitu pila jual project. Nah, ini menunjukkan keseluruhan project sebagai satu pekerjaan besar. Kemudian project tersebut dipecah menjadi 5 bagian utama, yaitu yang pertama ada inisiasi yang berisi aktivitas seperti penyusunan charter dan identifikasi stakeholder. Pada tahap ini, tim ini menentukan dasar awal proyek, tujuan proyek, pihak yang terlibat, dan arah pelaksanaan proyek. Lalu yang kedua ada kebutuhan yang mencakup observasi dan requirements. Pada tahap ini, tim mengumpulkan informasi dari calon pengguna seperti penjual dan pengepul, kemudian menyusun kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi tersebut. Kemudian bagian yang ketiga yaitu desain yang mencakup UI atau UX dan flow. Pada tahap ini, kebutuhan yang sudah dikumpulkan diterjemahkan menjadi rancangan tampilan dan alur sistem. Misalnya bagaimana penjual login menginput barang dan bagaimana pengepul mencari dan memesan barang. Lalu bagian keempat ada build dan test, yaitu pembuatan prototipe dan UAT. Pada tahap ini, perencanaan sistem mulai diwujudkan menjadi prototipe. Setelah itu, dilakukan pengujian untuk memastikan fitur utama dapat berjalan sesuai kebutuhan. Lalu pada bagian yang kelima yaitu closing, laporan dan publikasi. Pada tahap ini, proyek diselesaikan dengan dokumentasi akhir, laporan, serta publikasi proyek. Nah, dengan WBS seperti ini, pekerjaan proyek ini menjadi lebih terstruktur. Tim ini dapat mengetahui proyek apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. WBS juga membantu untuk menyusun jadwal, estimasi durasi, pembagian tugas, dan monitoring progres. Selanjutnya, pada bagian bawah slide, yaitu WBS Directory ringkas. WBS Directory adalah penjelasan lebih detail dari setiap work package yang ada di WBS. Jika WBS ini menunjukkan struktur pekerjaan, maka WBS Directory ini menjelaskan output dan acceptance kriteria dari pekerjaan tersebut. Nah, pada tabel pertama ada work package analisis kebutuhan. Ini memiliki output berupa daftar kebutuhan. Lalu ada work package kedua adalah desain prototype. Outputnya berupa wireframe dan flow. Lalu ada build and test, yaitu outputnya adalah halaman dan fitur inti. Lalu ada finalisasi, yaitu outputnya adalah laporan dan publikasi. Pada bagian paling bawah, slide dijelaskan bahwa scope baseline yaitu scope statement plus WBS plus WBS directory. Scope baseline ini menjadi acuan resmi untuk pengendalian scope. Artinya jika nanti ada permintaan fitur baru, keputusan ini tidak langsung dibuat berdasarkan keinginan saja, tetapi harus dibandingkan dengan baseline ini. Jadi misalnya jika ada permintaan fitur marketplace umum semua barang bekas, maka fitur tersebut harus dibandingkan dengan baseline. Oke, baik. Jadi analisis utama dari slide ini adalah bahwa WBS ini membuat pekerjaan menjadi lebih operasional, sedangkan scope baseline menjadi acuan resmi untuk menjaga agar proyek ini tetap sesuai ruang lingkup dengan WBS dan WBS Directory. Lalu proyek pilah jual ini dapat dikelola dengan lebih jelas, terstruktur, dan tidak mudah mengalami scope creep ya. Oke, selanjutnya slide ini penting karena manajemen proyek TI
dalam manajemen proyek TI ya, penting. Lalu, proyek ini tidak hanya harus memiliki skop yang jelas, tapi juga harus memiliki jadwal, anggaran, dan sumber daya yang mendukung penjelasan proyek. Jadwal, biaya, dan sumber daya harus saling terhubung agar proyek ini dapat selesai sesuai target dan tetap menjaga kualitas hasil. Nah, pertama pada bagian kiri terdapat schedule baseline 4 bulan ya. Schedule baseline ini adalah proyek acuan yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi progres proyek. Dengan adanya baseline, tim ini dapat membandingkan apakah realisasinya pekerjaan ini masih sesuai rencana atau sudah mengalami keterlambatan. Nah, pada proyek pilah jual, jadwal proyek ini dibagi ke dalam 4 bulan, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Pada proyek pertama, kegiatan utama dalam data dan kebutuhan. Nah, tahap ini mencakup pengumpulan data awal, menganalisis kebutuhan pengguna, dan mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Lalu dilakukan juga observasi. Nah, observasi ini digunakan untuk memahami kondisi nyata. Misalnya bagaimana penjual atau masyarakat mengelola hasil pilah sampah, bagaimana pengepul mencari barang, dan kendala apa yang terjadi dalam proses penyaluran. Selanjutnya, pada bulan kedua, mulai dilakukan desain teknis. Tahap desain teknis ini mencakup penyusunan alur sistem, rancangan UI dan UX, dan struktur fitur. Lalu kemudian pada tahap build, build prototype dimulai pada bulan kedua dan berlanjut ke bulan ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa pembuatan prototype membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tim ini harus membangun fitur inti seperti login, input barang, uh, daftar barang, pencarian, pemesanan, dan status transaksi. Pada bulan ketiga dilakukan testing atau UAT. Nah, testing ini dilakukan untuk memastikan fitur ini berjalan sesuai kebutuhan. Nah, UAT atau User Acceptance Test ini digunakan untuk melihat apakah alur sistem dapat diterima oleh pengguna, khususnya penjual dan pengepul. Nah, setelah testing ini dilakukan, setelah testing dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi berlangsung dari bulan ketiga sampai bulan keempat. Nah, pada tahap ini tim ini melihat hasil pengujian, mencatat kekurangan, memperbaiki prototipe, dan memastikan sistem ini lebih siap untuk difinalisasi. Nah, tahap terakhir adalah finalisasi yang dilakukan pada bulan keempat. Nah, finalisasi meliputi penyelesaian prototipe, penyusunan laporan, dokumentasi, dan publikasi proyek. Selanjutnya pada bagian kiri, di kiri bawah ya, slide terdapat critical path ya. Nah, critical path adalah jalur aktivitas yang menentukan durasi total proyek. Nah, jalur ini disebut kritis karena setiap aktivitas ini saling bergantung. Pada slide yang dijelaskan bahwa float sama dengan 0 pada jalur kritis. Artinya aktivitas pada jalur kritis ini tidak memiliki waktu longgar. Nah, lalu kontrol schedule dapat dilakukan dengan cara mengecek progres aktivitas, lalu membandingkan realisasi dengan schedule baseline, mengidentifikasi deviasi atau keterlambatan, lalu membuat tindakan koreksi. Selanjutnya, ada pada bagian kanan slide terdapat biaya dan resource-nya ya. Ya, komponen pertama adalah bahan habis pakai. Lalu ada komponen yang kedua adalah sewa dan jasa. Lalu komponen ketiga adalah transportasi dan lokal. Nah, komponen keempat adalah lain-lain, yaitu bisa berupa kuota internet, dokumentasi, atau promosi media sosial seperti itu. Selain biaya, proyek juga membutuhkan resource utama
atau sumber daya manusia. Ketua tim berperan sebagai project manager, yaitu pihak yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan project, memastikan jadwal ini berjalan, dan mengawasi pekerjaan tim. Lalu anggota 1 bertanggung jawab pada bagian prototype dan testing, anggota 2 bertanggung jawab pada bagian data observasi dan kebutuhan. Jadi analisis utama dari slide ini adalah bahwa waktu, biaya, dan sumber daya ini harus saling mendukung. Oke, baik, selanjutnya. Nah, pada slide ke-8 ini ya, ini. Pada slide ini tuh penting karena manajemen proyek TI atau proyek ini tidak cukup hanya direncanakan di awal. Proyek juga harus dikendalikan selama proses pelaksanaan. Ketidakpastian, perubahan kebutuhan, lalu kendala teknis, dan keterlibatan dapat terjadi kapan saja karena itu. Nah, proyek ini perlu memiliki strategi pengelolaan risiko, mekanisme pengendalian perubahan tools pendukung, dan indikator pengukuran kinerja. Lalu, yang pertama, saya akan membahas pada bagian risk and response. Nah, risiko pertama pada project pilah jual ini adalah perubahan kebutuhan user. Risiko ini memiliki level sedang karena kebutuhan pengguna bisa berubah ketika mereka sudah melihat mockup atau mencoba prototype. Lalu risiko kedua adalah data harga ini tidak stabil. Nah, risiko ini memiliki level tinggi karena harga lampahan organik ini dapat berubah sesuai jenis barang, kondisi barang, lokasi, dan kebijakan pengepul. Lalu risiko yang ketiga ada keterlambatan prototype. Risiko ini juga memiliki level tinggi karena prototype ini merupakan deliverables utama project. Lalu risiko yang keempat adalah bug pada fitur transaksi. Nah, risiko ini memiliki level sedang karena fitur transaksi menjadi bagian penting dalam alur pilah jual. Nah, selanjutnya pada bagian kiri bawah slide terdapat change control simulation. Nah, change control ini digunakan untuk memastikan setiap perubahan fitur dianalisis terlebih dahulu sebelum dikerjakan. Nah, pada skenario pertama muncul permintaan fitur marketplace umum. Dampaknya adalah scope akan melebar, biaya dan waktu pengerjaan akan naik, serta fokus proyek ini bisa bergeser dan sampah anorganik menjadi marketplace barang bekas secara umum. Lalu pada skenario yang kedua muncul permintaan fitur konfirmasi jadwal pickup. Nah, fitur ini masih relevan dengan proses transaksi karena membantu penjual dan pengepul menentukan jadwal pengembalian barang. Lalu prinsip utama dari change control ini adalah perubahan harus melalui proses identifikasi, analisis dampak, persetujuan, update dokumen, dan update jadwal. Selanjutnya pada bagian kanan terdapat tools proyek. Tools ini digunakan untuk membantu koordinasi dokumentasi, desain, pengendalian versi, komunikasi, jadwal, anggaran, dan pengukuran project. Yaitu ada Trello atau Asana, lalu ada Figma, ada GitHub, ada Drive atau Docs, lalu Meet atau WA, dan Sheet ya, Google Sheet. Oke, selanjutnya yaitu slide yang terakhir ya. Oke, pada slide yang terakhir ini dalam manajemen proyek TI, proyek ini tidak hanya dianggap selesai ketika aplikasi atau prototipe sudah dibuat. Proyek baru dapat dikatakan berhasil apabila hasil akhirnya dapat diterima, terdokumentasi dengan baik, sudah melalui proses evaluasi dan memberikan value bagi stakeholder. Pertama, pada bagian kiri atas slide terdapat deliverables akhir. Nah, deliverables adalah hasil akhir yang harus dihasilkan oleh proyek. Nah, pada proyek pilah jual, deliverables akhirnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada prototype web responsif pilah jual. Nah, ini merupakan hasil utama dari proyeknya ya. Lalu ada dokumentasi project management plan. Jadi dokumentasi ini penting karena berisi rencana dan
pengelolaan proyek. Lalu ada testing atau UAT dan evaluasi. Nah, testing ini dilakukan untuk memastikan fitur utama ini berjalan sesuai kebutuhan. Lalu ada laporan akhir dan media publikasi. Selanjutnya, pada bagian tengah yang atas slide terdapat closing checklist. Nah, closing checklist ini digunakan untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar ditutup dengan baik. Lalu, poin pertama dalam closing checklist ini adalah serah terima hasil prototipe ya. Lalu, poin yang kedua ada dokumentasi dan baseline lengkap. Lalu poin ketiga ada hasil uji dan feedback tercatat. Lalu keempat ada lesson atau learned untuk pengembangan berikutnya. Nah, kemudian pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa pilah jual ini adalah proyek TI yang relevan. Proyek ini relevan karena menggabungkan solusi teknologi, value lingkungan, dan penerapan konsep manajemen proyek TI. Dari maaf. Nah, oke, maaf. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi dari sisi teknologi, Pilah Jual ini merupakan platform web responsif untuk membantu progres penjualan hasil pilah sampah anorganik ya. Nah, dari sisi lingkungan, ekonomi, dari sisi manajemen proyek ini tuh menerapkan berbagai konsep yang sudah dipelajari seperti stakeholder, integrasi, lalu ada scope, lalu ada WBS, waktu, biaya, resiko, tools, measurements, dan change control. Nah, jadi proyek pilah jual ini tidak hanya berfokus pada pembuatan aplikasi yang digunakan antara lain proposal PKMC ya, PKMKC. Lalu materi manajemen proyek TI pertemuan 1 sampai 7. Nah, eh, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proyek pilah jual ini merupakan contoh proyek teknologi informasi yang memiliki tujuan yang jelas, stakeholder yang teridentifikasi, skop yang dibatasi, lalu WBS yang terstruktur, jadwal dan biaya yang direncanakan, risiko yang dianalisis, tools yang digunakan, serta indikator pengukuran yang dapat dipantau. Nah, dengan pendekatan tersebut, pilah jual ini tidak hanya menjadi aplikasi jadi, tetapi menjadi proyek yang terencana, terstruktur, dan terkendali sebagai sebuah proyek teknologi informasi. Dengan demikian, proyek UTS Manajemen Proyek TI dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.